Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, langsung aja ke pokok bahasan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ibadah atau suatu amalan yang ringan, suatu amalan yang tidak memerlukan effort yang terlalu tinggi ya. Jadi hanya mendawamkan Anda membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inilah keistimewaan istighfar, yaitu adalah pemberes semua masalah kehidupan dunia dan akhirat. Istighfar ini adalah suatu amalan yang sangat ringan ya, yang tidak memerlukan effort yang terlalu tinggi ya. Kalau sedekah kan Anda memerlukan harus mengeluarkan uang atau mengeluarkan barang ya, supaya untuk mempercepat kedatangan rezeki. Tapi dengan istighfar ini Anda hanya perlu mendawamkan dan membasahi mulut Anda dengan membaca istighfar ya. Insya Allah semua urusan dan hajat Allah akan kabulkan. Nah, berkaitan dengan istighfar ini, Allah sudah menjanjikan bagi orang yang selalu membaca istighfar ya, utamanya ini di waktu pagi dan petang ya. Kenapa harus pagi dan petang? Bukan berarti di waktu yang lain Anda tidak dianjurkan, tapi lebih diutamakan Anda lebih memperbanyak dan lebih merutinkan membaca istighfar ini pada waktu pagi dan petang. Ya, yang pertama sesuai janji Allah bagi orang yang selalu mendawamkan istighfar adalah dicepatkannya pahala. Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang selalu membaca istighfar ini diibaratkan bahwa ada suatu ayat yang intinya seperti begini. Jika Anda melihat orang yang bangun pagi atau Anda menyaksikan seseorang yang bangun pagi, dia melakukan sholat tahajud lalu menunggu sampai subuh, menantikan subuh dan selalu membaca istighfar, itu dipastikan orang tersebut adalah ahli surga. Dan surganya pun puncaknya surga ya, di taman-taman surga gitu ya. Dicepatkannya pahala, Anda bangun pagi sholat tahajud, terus Anda menunggu subuh, menunggu Anda pergi ke masjid ya subuh, terus Anda beristighfar ya. Setelah adzan subuh Anda berangkat, Anda keluar rumah. Nah, sebelum Anda sampai ke masjid, Allah mencabut nyawa Anda dipastikan ahli surga ya. Meskipun Anda sebelumnya Anda adalah seorang pembunuh, Anda adalah seorang penipu, Anda melakukan istilahnya berbagai kekejian ya. Tapi dengan keistimewaan istighfar ini, insya Allah karena Anda waktu itu memperbanyak istighfar ya di kala pagi hari, dan niat Anda adalah ke masjid untuk berjamaah, tapi nyawa Anda keburu dicabut, maka Allah menjanjikan bahwa Anda termasuk ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini pun dalam artian dicepatkan pahala di sini adalah berarti bahwa dicepatkannya doa Anda. Apapun doa dan hajat Anda, kalau Anda memperbanyak istighfar di pagi hari ya, di
saat sebelum subuh, maka semua hajat dan keinginan Anda pasti Allah cepat kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, istighfar merupakan sebab utama ya, sebab utama datangnya rezeki. Nih, ini apa artinya? Kalau Anda memperbanyak istighfar ya, jadi Anda bangun pagi jam 3, Anda sholat tahajud, terus 2 atau 4 rakaat, terus Anda membaca atau mengirimkan istighfar sambil menantikan subuh ya. Dan saat itu Anda dikejar-kejar dengan utang. Besok paginya Anda harus melunasi utang ya, dengan apa, ataupun Anda harus Anda wajib harus mempunyai uang untuk membayar biaya pengobatan keluarga, maka atas izin Allah solusi pasti datang. Hajat Anda di pagi hari, di besoknya itu pasti terpenuhi ya. Segala apapun hajat Anda misalkan terdesak hutang, Anda terdesak harus membayar membayar rumah sakit ataupun apalah ya, misalnya hajat mendesak, ini akan pasti terpenuhi ya. Jangan tanya dari mana, jangan tanya dari siapa. Anda akan mendapatkan istilahnya min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak terduga ya. Rezeki ini tak terduga datangnya dari siapa, datangnya kapan, dan datangnya dalam berbentuk apa gitu. Pokoknya semua hajat Anda dengan Anda mendawamkan membaca istighfar di pagi hari sebelum subuh ya, ini pasti terpenuhi ya. Anda buktikan sendiri. Kalaupun Anda tidak mempunyai hajat, kondisikan pikiran Anda bahwa Anda sedang membutuhkan dengan amat sangat gitu ya. Misalkan Anda membutuhkan biaya untuk pernikahan anak, biaya untuk pengobatan anak, biaya untuk melunasi hutang gitu ya. Asalkan Anda ini rajin, Anda ini konsisten, Anda istilahnya selalu mendawamkan membaca istighfar sebanyak-banyaknya di pagi hari ya. Ini banyak sekali keistimewaan istighfar yang bisa kita manfaatkan ya gitu. Tapi saya hanya membahas aja yang mengenai rezeki ya gitu ya. Dari sekian banyak manfaat istighfar itu, satu diantaranya dicepatkannya pahala, kedua sebab utama datangnya rezeki, yang ketiga adalah ini adalah manfaat ataupun keistimewaan dari istighfar adalah sebab memperoleh anak atau keturunan ya. Ini bagi anda semua pasangan suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai Allah kepercayaan memperoleh anak ya. Bagi Anda pasangan suami istri yang sudah kesana kemari mencari pengobatan alternatif atau mencari cara supaya bisa hamil, oke, ini saatnya Anda untuk melakukan langkah terakhir ya. Jadi niatkan, khususkan di pagi hari Anda, di sebelum subuh, di ini suami istri Anda dengan istri Anda atau Anda dengan suami Anda bangun, khususkan setelah melakukan sholat tahajud Anda mewiridkan istighfar ya. Khususkan, ya Allah karunialah aku anak yang soleh gitu ya. Ya Allah karunialah aku anak yang berbakti kepada orang tua gitu ya. Ini pasti dalam bulan depan dipastikan Anda memperoleh anugerah anak ya. Silahkan coba. Ini langkah terakhir bagi Anda yang meskipun dokter udah memvonis bahwa suami Anda mandul ataupun istri Anda mandul, meskipun secara medis bahwa misalkan istri Anda sudah dipastikan tidak mempunyai keturunan ya.
ini pengalaman saya pribadi bahwa istri saya tuh sudah diangkat ininya ya, apa ya istilahnya, peranakannya ya. Jadi kan udah dioperasi, udah diangkat ini kantung telurnya, tapi alhamdulillah ya, saya sudah mempunyai 2 anak gitu ya. Nah, ini pun bisa Anda terapkan di kehidupan Anda bagi Anda yang sulit atau belum mendapatkan keturunan. Yang penting Anda yakin bahwa janji Allah, ini janji Allah ya, ini semua adalah janji Allah. Janji Allah itu tidak akan ingkar. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berharap kepada makhluk ya. Kalau berharap pada makhluk, Anda pasti kecewa. Tapi kalau Anda berharap kepada janji Allah, ini pasti akan dikabul, pasti ada, semua hajat Anda pasti akan terpenuhi. Ya. Jadi itu ya 3 dari 9 keistimewaan atau keutamaan dari membaca istighfar setiap pagi ya, pagi dan petang ya. Jadi waktunya adalah pagi dan petang ya. Anda pilih waktu-waktu ini ya. Sebaiknya saya anjurkan Anda bangun di pagi hari, Anda dibangun di pagi hari sekitar jam 3, sepertiga malam terakhir ya. Anda lakukan, Anda dirikan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Setelah itu Anda wirid istighfar sampai waktu subuh datang. Bagi yang cowok atau bagi para suami, setelah subuh Anda berangkat ke masjid, sholat subuh. Setelah sholat subuh Anda lakukan sedekah subuh seperti biasa. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Nanti manfaat lainnya kita bahas di video berikutnya ya. Semoga bisa menginspirasi ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.